Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita harus tetap bersyukur, bisa tetap belajar, bisa tetap beraktivitas walaupun masih dilakukan secara daring. Kendati demikian, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, materi lanjutan kita yaitu berkaitan dengan saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial berarti jalur atau jalan untuk melakukan mobilitas sosial. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Di sini bisa berupa, contohnya misalkan TNI ataupun Polri, di mana di situ ada pangkat-pangkat atau ada tingkatan yang berlaku. Contohnya misalkan ketika berprestasi maka pangkatnya akan lebih cepat dinaikkan. Nah, artinya angkatan bersenjata di sini menjadi salah satu jalan untuk melakukan mobilitas sosial naik, seperti itu. Contoh lainnya misalkan untuk menjadi anggota TNI ada beberapa cara, diantaranya misalkan dengan mengikuti pendidikan di Akmil selama 4 tahun, di mana nanti pangkatnya adalah menjadi Letda atau Letnan 2. Kemudian yang kedua adalah lembaga keagamaan. Agama menjadi salah satu fungsinya adalah sebagai panduan ataupun jalan bagi masyarakat dalam menemukan kehidupan dan menjadi bimbingan atau pembimbing bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ibadahnya, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan dalam agama Islam ada ulama, ada ustadz, yang kemudian para kiai dan lain sebagainya, yang kemudian diantaranya ada yang menjadi anggota MUI, di mana MUI tadi diantara fungsinya adalah memberikan fatwa untuk masyarakat, yang artinya tadi berarti ada mobilitas sosial naik tadi, di mana para kiai atau ulama yang menjadi anggota MUI tadi. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan berupa madrasah, MI, MTS, MA, misalkan sekolah formal, sekolah-sekolah formal yang berjenjang, di mana lembaga pendidikan di sini terbagi 3, ada lembaga formal, non formal, dan informal. Nah, dengan pendidikan status sosial seseorang bisa mengalami peningkatan, yang artinya tadinya tidak berpendidikan menjadi bisa baca, tulis, bahkan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang keempat adalah organisasi politik. Apa organisasi politik di sini? Di antaranya misalkan berupa adanya parpol atau partai-partai politik, atau yang bisa dijadikan kendaraan politik seseorang untuk mendapatkan kekuasaan. Misalkan jadi anggota dewan kah, atau bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Kemudian organisasi ekonomi, berarti di sini yang bergerak di bidang ekonomi, yang diantara tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Ada yang tahu laba itu apa?
laba adalah keuntungan, disebut juga dengan profit. Di mana berarti di sini berupa badan usaha, bisa berupa PT, perusahaan, pabrik, kemudian CP, lalu koperasi dan lain sebagainya. Lalu perkawinan atau pernikahan. Contohnya misalkan di kerajaan Inggris ada Pangeran Harry atau Pangeran William yang menikah dengan rakyat biasa yang namanya adalah Kate Middleton. Sehingga Mbak Kate Middleton tadi ada status sosialnya naik menjadi anggota kerajaan. Lalu yang berikutnya adalah organisasi olahraga, di mana yang berikutnya adalah organisasi olahraga, di mana organisasi olahraga berarti contohnya misalkan PSSI, kemudian PBSI, kemudian Perbasi, yang menjadi wadah organisasi olahraga di Indonesia. PSSI berarti sepak bola. Kemudian PBSI bulu tangkis dan juga Perbasi basket, itu diantara contoh kecilnya. Dimana dengan organisasi olahraga tadi, status sosial seseorang bisa meningkat. Contohnya atlet bulu tangkis misalkan bisa menjadi juara dunia. Salah satu juara dunia tadi ada di Indonesia, yaitu ada Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, kemudian Kevin Marcus, dan juga pasangan ganda campuran. Nah, artinya dengan organisasi olahraga, atlet tadi bisa meraih prestasi tertingginya, termasuk juga misalkan di sepak bola. Lalu yang berikutnya yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial secara umum terbagi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berarti dampak yang akibat yang baik yang diakibatkan oleh mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, artinya ada motivasi seseorang untuk berprestasi, untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kondisi keuangannya, ekonominya, kehidupannya, dan sebagainya. Dampak positif yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial, di mana kedudukan seseorang tadi bisa lebih cepat berubah ketika mereka berusaha untuk memperbaiki kehidupannya tadi, baik itu lewat jalur pendidikan tadi, lewat partai politik misalkan, ataupun tadi lewat jalur angkatan bersenjata dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Integrasi ini berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, yang artinya tiap-tiap masyarakat tadi, tiap-tiap lapisan masyarakat tetap berusaha menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat, menjaga silaturahminya supaya tidak terpecah belah. Lalu yang berikutnya adalah dampak negatif, dampak yang kurang baik yang diakibatkan oleh mobilitas sosial. Di antaranya adalah memungkinkan terjadinya konflik. Konflik di sini karena adanya gesekan, perselisihan, pertentangan antara orang-orang yang berusaha untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya adalah di dalam partai politik, di mana di situ ada perselisihan antara dua kubu yang berbeda sehingga terjadi konflik. Kemudian gangguan psikologis, gangguan berupa stres, misalkan depresi, yang contohnya kemarin saat pemilu ada calon anggota dewan yang tidak terpilih yang akhirnya depresi.
jadi stres, bahkan ada yang sakit jiwa seperti itu. Lalu yang berikutnya, faktor pendorong mobilitas sosial, di mana faktor pendorong di sini berarti yang mendukung adanya mobilitas sosial. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi berarti adanya dorongan dalam diri untuk meraih prestasi, untuk melakukan perbaikan status sosialnya. Lalu yang kedua adalah adanya keinginan untuk berprestasi, keinginan menjadi maju, menjadi nomor satu. Kemudian faktor pendorong yang berikutnya adalah melalui pendidikan, karena dengan pendidikan seseorang bisa memperbaiki kehidupannya. Lalu yang berikutnya adalah melalui keahlian dan pelatihan, skills and training. Dengan keterampilan tadi, dengan keahlian yang didapatkan, dia bisa memperbaiki kehidupannya. Lalu migrasi artinya ada perpindahan penduduk. Contohnya misalkan adanya urbanisasi, transmigrasi, imigrasi, emigrasi, dan lain sebagainya. Urbanisasi contohnya perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang diantaranya yang dari desa tadi banyak yang mengadu nasib ke kota-kota besar untuk memperbaiki kehidupan. Lalu industrialisasi, di mana industrialisasi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik yang dimana di situ bisa memberikan lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah faktor penghambat mobilitas sosial, yang bisa menghambat, yang bisa menghalangi mobilitas sosial, yaitu adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan tiap-tiap orang punya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kemudian bisa terjadi konflik tadi, sehingga menghambat mobilitas. Kemudian perbedaan gender atau jenis kelamin, kadang-kadang ada yang membedakan antara pekerjaan, khususnya antara yang laki-laki dengan perempuan. Kemudian diskriminasi kelas, adanya perbedaan perlakuan di dalam lapisan masyarakat. Contohnya di bidang hukum, di bidang pekerjaan, dan lain-lain. Lalu kemiskinan, di mana kemiskinan bisa menghambat mobilitas sosial karena kemiskinan berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mau melakukan mobilitas sosial tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sulit, sehingga kemiskinan menghambat mobilitas. Lalu perbedaan ras agama, ini berkaitan dengan sara yang kadangkala menjadi penghambat mobilitas sosial. Dan yang terakhir adalah pengaruh sosialisasi yang sangat kuat, yang juga bisa menghambat mobilitas sosial. Contohnya yang ada di masyarakat yang kekeh mempertahankan misalkan aturan-aturan di masyarakatnya, seperti itu. Contohnya misalkan di suku-suku pedalaman, contohnya di suku Baduy di Banten misalkan, yang terutama Baduy dalamnya yang melarang warganya untuk berinteraksi dengan orang asing, ataupun mereka tetap menjunjung tinggi aturan atau norma yang berlaku di dalam suku mereka. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai sini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.